Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kajian akhlak tasawuf kali ini. Tidak lupa, mari kita berdoa bersama-sama semoga virus corona ini cepat hilang dari Indonesia khususnya dan dari dunia umumnya. Dan kita doakan yang terkena virus ini cepat pulih, cepat sehat sehingga dapat beraktivitas dalam kesehariannya. Dan juga semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar lahiriah kita di dunia ini. Di samping berdoa, sahabat-sahabat, mari kita mulai kajian akhlak tasawuf ini. Tema kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor pembentukan akhlak. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan prinsip, apa yang disebut dengan faktor. Prinsip adalah kebenaran umum yang menjadi pedoman untuk berpikir dan bertindak. Kebenaran umum, kebenaran yang sudah diketahui oleh seluruh umat manusia, kebenaran yang diyakini kebenarannya, kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita untuk berpikir dan bertindak. Nah, pedoman-pedoman itulah yang kemudian kita bahas pada kali ini. Sedangkan yang lain adalah faktor. Faktor apa? Faktor itu adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Nah, faktor-faktor ini bisa berbeda-beda karena faktor itu faktor yang dialami oleh satu manusia itu akan berbeda dengan manusia yang lain. Keadaan yang dialami seseorang itu akan berbeda dengan keadaan yang lain. Nah, keadaan-keadaan yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi sebuah tindakan, dan tindakan pun juga akan berbeda-beda. Dan dalam konteks kajian kita kali ini, prinsip yang akan kita bahas adalah prinsip dasar pembentukan akhlak. Apa sih prinsip dasar pembentukan akhlak itu? Hal yang tidak bisa disangkal bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang lahir dari imanan kita. Iman adalah prinsip dari akhlak itu sendiri. Makanya sebagian orang kemudian mengatakan bahwa iman itu adalah internal power, kekuatan yang mampu untuk mendorong manusia bertindak, berpikir, dan memiliki rasa. Perbuatan yang baik itu bergantung kepada keimanan yang baik. Iman yang baik juga akan melahirkan rasa yang baik. Iman yang baik juga akan melahirkan pemikiran yang baik. Iman yang baik pun juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita memiliki iman yang tidak baik, maka rasa yang kita miliki pun juga tidak akan pernah baik. Pikiran kita selalu negatif, pikiran kita tidak akan pernah baik, dan perbuatan kita pun akan mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa iman yang ada dalam diri kita itu harus selalu ditingkatkan dalam setiap harinya. Tidak boleh kemudian kita tidak menjadi manusia yang tidak beriman. Harus memiliki iman yang kuat sehingga kemudian kita memiliki rasa yang kuat, pemikiran yang kuat, perbuatan yang kuat. Iman yang bagus pun juga akan melahirkan perbuatan yang bagus, pemikiran yang bagus. Nah, kalau kemudian kita di hari ini kita melihat banyak orang yang memiliki pemikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, rasa yang tidak baik, maka dalam konteks keimanan ini kita bisa mengatakan bahwa imannya juga tidak baik. Karena perbuatan yang tidak baik itu akan dilahirkan dari iman yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya.
Berangkat dari prinsip ini, kita bisa memahami ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman? Selain yang ada dalam Al-Quran yang sangat banyak sekali, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu? Yang bisa kita lihat adalah indah perangainya. Orang yang beriman dengan baik itu memiliki perangai yang baik, selalu bahagia, selalu lembut perangainya, tidak pernah sedih dan tidak marah. Itu adalah perangai-perangai yang dimiliki, salah satu contoh perangai yang dimiliki oleh orang yang beriman. Yang kedua adalah santun tutur katanya. Bahasa yang dikeluarkan itu adalah bahasa yang menyejukkan. Bahasa yang dikeluarkan adalah bahasa yang mampu membangkitkan giroh semangat orang lain dan mampu untuk memberikan kesenangan orang lain. Orang-orang yang beriman, tutur katanya selalu memberikan kesenangan dan sangat sejuk untuk didengarkan. Makanya kemudian banyak orang-orang yang pergi ke ulama karena ulama adalah salah satu orang yang beriman yang memiliki tutur kata yang bagus, menyejukkan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang beriman teguh pendirian, tidak pernah terombang-ambing oleh apapun. Kalau kemudian haram dalam Al-Quran, maka dia tetap akan mengatakan haram. Yang halal tetap dikatakan halal, yang baik tetap dikatakan baik, yang jelek tetap dikatakan jelek. Tidak peduli kepada siapapun dia akan mengatakan, mau kepada rakyat, mau kepada pejabat, mau kepada dosen, mau kepada mahasiswa, yang baik tetap dikatakan baik, yang jelek tetap dikatakan jelek. Tidak ada kompromi dalam pendirian yang berkaitan dengan syariat Islam. Nah, disinilah kemudian salah satu ciri dari orang yang beriman. Selanjutnya yang keempat adalah orang beriman itu selalu mengayomi dan melindungi sesama. Orang yang beriman selalu mengayomi, selalu melindungi orang. Melindungi dan mengayomi ini dalam beberapa literatur selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan ukhuwah, persoalan-persoalan persaudaraan. Makanya kemudian setidaknya kita paham betul ukhuwah Islamiyah itu seperti apa. Sesama Islam kita harus saling melindungi, saling mengayomi, karena kita sama-sama Islam. Itu yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tidak peduli apakah kita kenal, tidak peduli apakah itu kerabat atau bukan, tidak peduli apakah dia dari ras manapun, dari negara manapun, asalkan kita berada dalam satu naungan agama Islam, maka kita tetap berada dalam ikatan persaudaraan yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Lebih lanjut, ukhuwah ini juga ada ukhuwah watoniyah. Kita berkeluarga, kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Kalau kita berada persaudaraan itu sebangsa dan setanah air, maka kita tidak lagi melihat apakah agamanya, apakah itu agama Islam, apakah itu agama Kristen, apakah agama Hindu, apakah agama Buddha, apakah itu adalah orang miskin atau itu adalah orang kaya dan lain sebagainya. Selama kita berada dalam naungan Indonesia bersama, maka kita adalah saudara. Nah, kalau kita bersaudara, maka kita harus mengayomi dan melindungi antar sesama. Itu yang kemudian disebut dengan ukhuwah watoniyah. Sedangkan yang ketiga adalah ukhuwah basariyah, ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Kita bersaudara karena kita manusia. Kita tidak lagi melihat apakah ini bangsa Indonesia, apakah ini adalah luar Indonesia. Kita tidak melihat itu lagi. Selama kita masih berhadapan dengan manusia, mau dia bagus akhlaknya, mau dia jelek akhlaknya, mau dia adalah ulama, mau dia adalah brahmacora, semuanya harus diayomi dan dilindungi. Karena kita berhadapan dengan manusia, kita bersaudara sesama manusia, tidak lagi melihat apakah dia adalah orang baik atau bukan. Itu yang kemudian diterapkan oleh orang-orang yang beriman untuk mengayomi dan melindungi sesama.
Yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi lingkungannya. Orang yang beriman itu selalu bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia pasti bermanfaat bagi lingkungannya. Baik lingkungan sosial, lingkungan agama, maupun lingkungan alam. Itu yang selalu dilakukan oleh orang beriman. Selalu bermanfaat. Dalam lingkungan sosial dia selalu bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Dan orang yang beriman masih berpegang teguh pada itu, sehingga mau di kota, mau di desa, mau dimanapun dia berada, selama masih berkumpul dengan masyarakat, selama berkumpul dengan makhluk Allah, dia selalu membawa manfaat kepada arah yang lebih baik. Tentunya manfaat yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor-faktor terbentuknya akhlak dalam beberapa sejarah disebutkan terdapat 3 aliran yang membahas tentang faktor-faktor terbentuknya akhlak manusia. Yang pertama aliran nativism, yang kedua adalah aliran empiricism, yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran nativism itu berusaha mengatakan begini, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak adalah sifat bawaan. Sifat bawaan, bakat yang sudah tertanam dari semenjak lahir. Jadi manusia ketika dilahirkan ke alam dunia itu sudah memiliki sifat bawaan, bakat, atau kita selalu menyebut dengan watak, perangai, dan lain sebagainya. Itu sudah ada semenjak dia dilahirkan ke alam semesta, dan itu adalah sesuatu yang paling berpengaruh terbentuknya akhlak, terbentuknya perbuatan selama dia hidup di dunia. Kalau watak yang dibawa itu adalah keras, watak yang dibawa itu adalah lembut, maka dalam kehidupannya watak yang keras, watak yang lembut yang dibawa semenjak lahir itu akan memiliki porsi dominan dalam dirinya, termasuk dalam bakat. Jadi kalau orang yang memiliki bakat menyanyi itu dipaksa main sepak bola, itu nggak bisa, karena bakatnya menyanyi, karena bakat itu sudah berada dalam diri kita. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme itu selalu mengatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh itu adalah sesuatu yang berada di luar dirinya, di luar dia, di luar kita, di luar manusia. Apa? Seperti lingkungan sosial, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Semakin banyak pengalaman, semakin bijak dan semakin arif dia bertindak. Semakin bagus pengalamannya, maka dia semakin bijaksana dalam bertutur, bijaksana dalam bertindak, berbuat. Baik perbuatan itu berhubungan dengan manusia maupun perbuatan itu berhubungan dengan Allah. Dan itu adalah pandangan-pandangan orang-orang empiris. Yang ketiga adalah konvergensi. Aliran ini berusaha untuk mensintesakan nativism dan empirisme, berusaha untuk mensintesakan dua aliran sebelumnya. Maka kemudian teori konvergensi itu memunculkan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah sesuatu yang berangkat dari dalam, dan faktor eksternal itu adalah sesuatu yang mempengaruhi manusia dalam setiap tindakan dan setiap perbuatannya. Faktor internal itu apa saja? Faktor internal dalam teori konvergensi adalah pertama naluri, horiza. Horiza itu apa? Kesanggupan melakukan segala sesuatu tanpa latihan. Jadi naluri sudah ada dalam dirinya. Dia sanggup melakukan apapun tanpa proses belajar, tanpa proses latihan.
seperti makan. Makan, manusia yang dilahirkan tanpa belajar makan, dia pasti bisa makan. Yang belajar adalah cara untuk makan itu saja yang berbeda. Yang kedua adalah naluri berjodoh, suka kepada lawan jenis, itu naluri. Jadi kalau laki-laki suka pada perempuan itu adalah normal, karena itu adalah naluri manusia. Perempuan juga suka pada laki-laki itu normal, karena itu juga naluri manusia. Yang tidak normal adalah laki-laki suka pada laki-laki dan perempuan suka pada perempuan. Itu kebanyakan pada hari ini sudah muncul dan sangat marak, dan itu adalah sesuatu yang tidak normal. Maka berjalanlah pada arah yang normal. Yang selanjutnya adalah naluri keibu bapaan. Naluri keibuan, manusia yang memiliki putra, yang memiliki anak, ibu tanpa belajar sudah akan muncul naluri keibuannya, dan pasti yang laki-laki juga akan muncul dengan naluri kebapaan tanpa harus belajar, karena itu adalah sifat bawaan yang berada dalam diri dia. Yang selanjutnya adalah naluri berjuang. Hidup di dunia penuh dengan perjuangan, dan berjuang mulai dari kecil. Anak kecil berjuang untuk bisa duduk, dari bisa duduk kemudian dia berjuang untuk bisa berdiri, berjuang untuk bisa berlari, kemudian dia berjuang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, perjuangan ini adalah satu bentuk naluriah yang tertanam dalam diri manusia. Kalau kemudian ada banyak di luar sana orang-orang yang tidak pernah mau berjuang dan tidak berjuang, maka dia mengamputasi hukum naluri yang berada dalam dirinya. Selanjutnya adalah naluri bertuhan. Manusia yang dilahirkan ke alam bumi, siapapun dia, di belahan manapun dia, agama apapun dia, atau tidak beragama sekalipun, maka dia memiliki naluri untuk bertuhan. Sekalipun itu adalah orang-orang ateis. Orang ateis bukan tidak bertuhan secara formal, tapi dia meyakini 100% bahwa ada kekuatan besar di luar diri manusia. Entah itu penyebutannya apa kemudian. Penyebutan yang berbeda inilah yang kemudian tidak masuk dalam wilayah formal. Faktor internal kedua adalah kebiasaan, adat. Apa kebiasaan? Perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk dikerjakan. Perbuatan yang selalu diulang-ulang akan menciptakan perbuatan yang mudah untuk dikerjakan. Kalau anak kecil itu diajari, dibiasakan untuk selalu bersedekah sampai besar, maka sedekah bukan sesuatu yang sulit, bahkan sedekah akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dikerjakan. Anak kecil yang diajari untuk menjadi pemaaf, maka di kemudian hari selanjutnya dia akan menjadi seorang pemaaf, dan pemaaf bukan sesuatu yang sangat sulit bagi orang yang sudah terbiasa memberikan maaf kepada orang lain, termasuk kepada wilayah jujur. Karena pada era hari ini kejujuran sangat hilang. Banyak orang-orang yang tidak jujur di kalangan kita, baik remaja, baik pejabat maupun anak kecil. Mereka yang suka bohong dan lain sebagainya, maka jujur akan menjadi sulit. Tapi kebiasaan kita untuk memberikan pelajaran kepada anak kecil sampai besar itu akan mempengaruhi terhadap akhlak yang dimiliki. Maka pada momentum inilah mari kita biasakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti jujur, tidak pernah berbohong, memberi maaf dan meminta maaf. Itu adalah sesuatu yang harus dibiasakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik dalam setiap harinya. Yang ketiga adalah faktor internal ketiga adalah keturunan, al-warasah. Sifat turunan dari orang tua terhadap keturunannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Secara langsung itu seorang anak mewarisi sifat yang dimiliki oleh bapaknya, dari bapak ke anaknya, dari orang tua ke anaknya. Itu anak memiliki
mewarisi sifat itu. Sedangkan sifat yang diwarisi secara tidak langsung itu dari kakek ke cucunya. Ayah tidak mewarisi. Makanya kemudian sifat turunan ini tidak menjadi acuan, tapi bisa dikatakan dominan. Anak alim ulama itu tidak bisa dikatakan 100% akan menjadi ulama. Bisa jadi cucunya, bisa jadi cicitnya, dan lain sebagainya. Tapi sifat ulama yang diwariskan itu lebih dominan di dalam kehidupannya. Itu yang muncul dalam faktor internal ketiga yang disebut dengan warosah ini. Faktor internal keempat dalam teori konvergensi adalah keinginan atau kemauan keras. Kehendak adalah kekuatan dari alam, dari dalam. Orang yang memiliki keinginan keras untuk mencapai cita-citanya, pasti dia akan melakukan aksi atau tahapan-tahapan untuk mencapai cita-citanya. Karena bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga kemauan. Kalau keinginan, banyak orang yang ingin jadi presiden, tapi tidak pernah bekerja keras atau memiliki kemauan keras dalam bentuk perbuatan untuk meraih cita-cita menjadi seorang presiden. Nah, kalau kita di dalam kampus, kalau kita ingin pintar, kita memiliki keinginan pintar, tapi harus disertai dengan kemauan yang sangat keras, dengan aksi perbuatan yang mengarah kepada keinginan kita. Kalau kita ingin pintar, maka harus suka belajar, suka membaca, suka menulis. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita refleksi, semakin banyak kita menulis, maka keinginan untuk menjadi pintar akan terbuka dengan lebar. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kemauan keras. Bukan hanya sekedar keinginan, karena terlalu banyak dari kita. Kalau kita bertanya kepada teman-teman kita, siapa yang pengen pintar, semuanya akan mengatakan dia pengen pintar. Tapi apakah sudah berjalan kepada arah pintar? Ini yang kemudian tidak pernah jarang dilalui oleh orang. Maka di sini saya hanya mengingatkan, kalau Anda ingin pintar, maka harus satu paket dengan kemauan, dengan tindakan, dengan cara membaca, dengan cara menulis, dengan cara refleksi, dengan cara belajar, dan lain sebagainya. Itu akan mengarahkan diri kita kepada keinginan kita menjadi orang yang pintar. Yang kelima, faktor internal yang kelima dalam teori konvergensi ini adalah hati nurani atau suara batin. Suara batin itu biasanya akan memberikan isyarat kepada manusia yang berada di ambang keburukan. Contoh, kalau kita itu adalah mahasiswa yang berada dalam kondisi ujian, sedangkan soalnya sangat rumit dan tidak tahu, maka yang akan terbayang dalam pikiran kita adalah bagaimana kita ngerepek, bagaimana kita nyontek. Ngerepek dan nyontek itu adalah sesuatu yang salah, perbuatan yang salah. Maka suara batin inilah yang kemudian mengingatkan untuk tidak ngerepek. Apakah kita berusaha abai terhadap suara batin yang ada, atau kita mengikuti suara batin dengan tidak menyontek? Maka dalam konteks teori konvergensi faktor internal, kita harus mengikuti suara batin, karena suara batin itu adalah suara yang murni, suara yang akan memberikan jalan kita kepada keselamatan dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah faktor-faktor internal dalam teori konvergensi untuk pembentukan akhlak manusia. Lah, bagaimana kemudian faktor eksternalnya? Faktor eksternal itu adalah sesuatu atau faktor yang dari luar yang mempengaruhi terhadap perbuatan-perbuatan
manusia, mempengaruhi terhadap akhlak-akhlak manusia. Yang pertama, faktor eksternalnya adalah lingkungan. Lingkungan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Makanya kita harus pandai-pandai memilih lingkungan kita, lingkungan sosial kita. Kalau kita selalu berkumpul dengan ulama, maka lingkungan itu akan mempengaruhi kepada pikiran kita. Setidaknya pemikiran kita itu akan mendekati kepada pemikiran yang dimiliki oleh para ulama. Sifat kita pun juga akan dipengaruhi oleh lingkungan yang banyak ulamanya. Maka secara tidak langsung tingkah laku pun juga akan dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di sekitar kita. Kalau kita berkumpul dengan para ulama, maka pikiran, sifat, dan tingkah laku kita akan menjadi manusia yang baik. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka pikiran, sifat, dan tingkah laku kita pun juga akan menjadi tidak baik. Secara tidak langsung, tanpa sadar, kita akan dipengaruhi oleh lingkungan yang seperti ini. Sekalipun orang berusaha untuk membantahnya bahwa dia tidak akan pernah terpengaruh oleh lingkungan, tapi sedikit banyak akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah keluarga. Kenapa keluarga? Orang tua adalah pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar. Orang tua itu yang mengenalkan kita dengan alam-alam luar, tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya. Sikap kita terhadap orang lain, kalau kita diajari untuk menghormati orang yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, mulai kecil diajari oleh orang tua, maka selama hidupnya dia akan menghormati orang yang lebih tua dan akan menyayangi orang yang lebih muda. Begitu juga dengan cara berbuat. Bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana dia memperlakukan orang, itu akan menjadi bekal bagi dirinya untuk menjalani kehidupannya. Yang selanjutnya pada aspek pemikiran. Kalau anak kecil, mulai kecil sudah diajari untuk berpikir positif thinking, maka dia akan mempengaruhi terhadap perbuatannya, mempengaruhi terhadap pemikirannya. Mulai dari kecil sampai dia besar akan berpikir secara positif. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita mengajari anak sikap yang tidak baik kepada anak, cara berbuat tidak baik kepada anak, dan pemikiran-pemikiran negatif pada anak, maka yang akan dibawa adalah sesuatu yang negatif. Sikap, cara berbuat, dan pemikiran yang diajarkan oleh orang tua itu akan menjadi modal dan akan menjadi spirit untuk bertindak dalam lingkungannya, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan yang berbeda, baik dalam membina hubungan dengan Allah maupun membina hubungan dengan manusia. Begitu juga dengan alam semesta. Yang ketiga adalah faktor eksternalnya, sekolah. Makanya banyak hari ini digencarkan, ayo kita ke sekolah, ayo kita memiliki ilmu, ayo kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Karena sejatinya orang yang memiliki ilmu yang banyak itu seperti padi, semakin berisi akan semakin menunduk. Nah, itu adalah pepatah-pepatah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Kalau kemudian dia memiliki ilmu tinggi, sekolah tinggi, tapi tidak pernah nunduk, tidak tawadhu, tidak baik akhlaknya, maka mungkin ilmunya tidak barokah. Nah, disinilah kemudian sekolah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena sejatinya pengetahuan itu akan beriringan dengan perbuatan. Sampai di sini pembahasan kita kali ini sampai di faktor eksternal dalam teori konvergensi. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Selebihnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.